ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata efisiensi anggaran itu begitu dijalankan tidak sederhana. Karena yang sederhana itu rumah makan Padang. Udah serius, Pak Erick Thohir udah melotot. Bener kan Mas Eko? Ya. Jadi ada catatan penting bahwa pertama tentu saya secara pribadi maupun fraksi, saya kira Pak Adi dan Pak Mufti sebagai Kapoksi sudah tidak ada, dan juga Komisi 6 mendukung arahan Presiden agar terjadi efisiensi anggaran. Karena selama ini kita tidak pernah, ini satu langkah yang progresif menurut kami di dalam politik anggaran bagi pemerintah maupun bagi DPR RI. Belum pernah ya kita ada, dan ini dibuka minta efisiensi lalu rekonstruksi dan sebagainya. Namun demikian tentu saya ingin menyampaikan beberapa hal, beberapa data, mohon dikoreksi jika saya salah. Pertama, landasan dari terjadinya efisiensi tahun anggaran 2025 itu adalah Perpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 yang diterbitkan 22 Januari 2025. Betul ya Bapak Ibu ya? Sepakat ya. Kemudian keluarlah Surat Menteri Keuangan nomor S-37-MK.02-2025 tentang efisiensi belanja KL dalam pelaksanaan APBN TA 2025 yang terbit 24 Januari 2025. Betul ya Bapak ya? Namun kemudian hasil efisiensi yang berdasarkan 24 Januari 2025 tersebut kemudian mengalami disebut dengan rekonstruksi, yaitu berdasarkan rapat online antara DJA Kemenq, mohon koreksi kalau saya salah, ini info dari yang kemarin kita sudah rapat dengan beberapa kementerian dan lembaga. Setelah keluar efisiensi, lalu keluarlah lagi ternyata harus ada rekonstruksi efisiensi berdasarkan rapat online Dirjen Anggaran Kemenq dengan perwakilan dari kementerian lembaga. Izin ya pimpinan saya bertanya langsung, betul ya Bapak Ibu? Betul. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa tadi karena ini menjadi pertanyaan berbagai pihak. Belanja pegawai Kementerian BUMN senilai 77 miliar 619.364.000. Kemudian Kementerian Perdagangan 694 miliar 037.509.000 termasuk titipan belanja pegawai dari BPKN. Betul Bapak? Kemudian KPPU belanja pegawai 46.898.893.000. Nah, kenapa saya sampaikan mumpung masih ada waktu, mohon tadi juga sudah disampaikan. Belanja pegawai pertama adalah Bapak Ibu jangan hanya belanja pegawai tetap di BUMN dan pegawai PNS P3K yang ada di badan begitu ya, di komisi, di KPPU dan BPKN. Tolong berikan data yang jelas tentang semua pegawai dengan status kerjanya. Itu yang pertama, karena saya sepakat dengan teman-teman lain dan tentu dengan pimpinan, kami tidak memiliki hak sekali lagi untuk membahas Satuan 3 berdasarkan keputusan MK. Tetapi kita juga bukan hanya menjaga Komisi 6, saya kira juga menjaga Presiden Republik Indonesia agar efisiensi ini karena terjadi di beberapa kementerian dan lembaga itu seolah-olah membuat orang kehilangan pekerjaan. Nah, oleh karena itu mohon nanti ini ada kesempatan besok. Jadi kalau misalnya tadi ini di luar P3K loh, ini di luar honorer loh. Ya ini di luar cleaning service loh. Pak, itu adalah termasuk pegawai. Meskipun seperti di Kementerian Koperasi masuk ke dalam postur belanja dan jasa. Tapi jasa itu kan orang, bukan barang. Sehingga segeralah Bapak buat konstruksi. Barangkali bisa, bukan barangkali, Kementerian Keuangan
jatah kepada Bapak Ibu di kementerian lembaga ini harus ditambah untuk belanja pegawai. Bahwa nanti ada efisiensi, reformasi birokrasi termasuk efisiensi sumber daya manusianya, menurut kami Ibu Pimpinan itu setelah ini. Jangan sampai politik anggaran yang progresif ini kemudian membuat orang berimajinasi atau membangun skenario-skenario bahwa ini kacau balau, padahal sebetulnya izinkan oleh karena itu saya membaca tadi sudah disepakati dasar hukum kita adalah Perpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Penyelesaian perkara, penyelidikan atau pengawasan yang dilakukan oleh Badan Konsumen maupun KPPU menurut kami itu tidak masuk di dalam amanat presiden ini. Sehingga Bapak sampaikan berapa kebutuhannya dan itu akan menjadi izin pimpinan. Semoga menjadi catatan di dalam kesimpulan rapat ini. Barangkali nanti besok ada perubahan karena tidak mungkin kasus-kasus itu tidak diselesaikan. Diktum ketiga angka 3 adalah identifikasi rencana efisiensi oleh Menteri Keuangan di angka 1 tidak termasuk A. Belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Dengan demikian Bapak Ibu dan rasanya mohon dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi 6. Perintah presidennya jelas. Perintah presidennya jelas. Ketika postur anggaran menyangkut belanja pegawai, apapun status kerjanya, masalah nanti ada efisiensi terhadap reformasi birokrasi dan pegawai tetap tidak tetap, itu urusan nanti saya kira. Jangan sampai chaos baru mau diefisiensi seolah-olah instruksi presidennya salah. Instruksi presidennya benar nih. Belanja pegawai tidak masuk ke dalam efisiensi. Oleh karena itu nanti menjadi catatan penting, izin pimpinan mohon dimasukkan ke dalam catatan. Segeralah Bapak Ibu dari kementerian dan lembaga yang hadir di sini berikan kepada kami Komisi 6 agar catatan untuk khususnya postur belanja pegawai apapun statusnya kita masukkan ke dalam kesimpulan. Kalau kurang tambahkan Pak. Namanya usaha ya Pak. Kemudian yang kasus-kasus di perlindungan konsumen dan persaingan usaha itu juga tolong Bapak diberikan catatan atas seizin pimpinan kepada sekretariat dan menjadi bagian. Saya kira Komisi 6 ini bukan hanya stempel untuk menyetujui. Ada hal yang bisa kita perjuangkan untuk masyarakat, tentu saja kita perjuangkan mumpung masih ada jabatan, mumpung masih ada umur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf seperti biasa saya terlalu panjang, tapi karena dasar hukum dan data angka ini sesuatu yang pertanggungjawabannya bukan hanya sekedar dihapus dikali dibagikan, tapi saya selalu berkeyakinan di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat dan pekerja yang dipertaruhkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih nyambung izin. Pak, tadi pertama adalah soal pegawai yang itu postur anggarannya kalau saya tidak salah itu dititipkan di Kementerian Perdagangan. Iya, siap. Untuk P3K saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Kementerian Perdagangan yang belum definitif diangkat sebagai P3K. Tentu itu tidak bisa disampaikan sekarang, menunggu nanti ada definitif begitu ya Pak Menteri Perdagangan. Setelah itu akan langsung dialokasikan oleh Kementerian Keuangan. Namun demikian, apakah kalau saya tidak salah, mohon koreksi jika data salah, sampai Desember 2025 itu ada 96 orang, termasuk tenaga honorer dan juga barangkali komisioner Pak. Itu gimana penggajiannya? Jangan sampai Bapak berulang kali ini kami sampai pinjol Pak. Nggak, pinjol itu juga nanti ada masalah sendiri. Malulah lembaga negara Anda mengatakan pinjol karena krisis keuangan begitu. Yang kedua mengenai kasus,
total kasus yang lama dan baru itu berapa? Langsung aja gitu Pak. Dan kira-kira berapa kebutuhan minimalisnya, kebutuhan efisiennya untuk penyelesaian kasus tersebut? Terima kasih pimpinan. Terima kasih Bu Rike. Jadi masih aman Bu Rike untuk Kasus? dengan Kemendak. Kasus 1.900 Bu Rike. Cukup nggak anggarannya Pak? Insya Allah cukup. Ya udah, catat ya. Orang mau dibantuin ya. Tadi bilang ngeluh-ngeluh. Ya tentu tertati-tati Bu Rike. Jangan ngomong pinjol-pinjol lagi Pak untuk penanganan kasus. Malu negara Pak. Pimpinan, tadi sebagian sudah disampaikan oleh Ibu Ketua terkait banyaknya perkara, penyidikan, notifikasi, dan penegak pengawasan yang itu tadi dengan terus terang beda dengan Badan Perlindungan Konsumen merasa anggarannya sudah cukup. Tapi KPPU ini mengatakan bahwa butuh tambahan anggaran. Paling tidak tadi kan mengatakan untuk pencegahan 3 miliar sementara mungkin juga itu bisa ditunda begitu. Dan beberapa lain. Masalahnya kita harus berdasarkan surat Menteri Keuangan yang baru tadi disampaikan besok itu adalah terakhir untuk menyampaikan ajuan. Namun demikian tambahan yang penting adalah saya fokus pada belanja pegawai, yaitu di presentasi ini dikatakan 66 tenaga outsourcing, kebersihan, supir, dan keamanan. Yang ini kalau tidak ada rekonstruksi tambahan anggaran yang akan diajukan besok ke Kementerian Keuangan, mereka berhenti bekerja di bulan Juli. Dengan segala kerendahan hati, mohon dukungan dari Ketua dan juga anggota agar di dalam kesimpulan masuk setidaknya tambahan untuk mereka yang bekerja setidaknya aman sampai Desember 2025. Terima kasih pimpinan yang baik hati.